Bab 1959, Malam Naga Bangkit Sepenuhnya. Begitu banyak ramuan suci klan Long, begitu banyak urat suci Dao tingkat menengah dan tingkat tinggi. Dan banyak urat suci Dao tingkat tinggi dari klan Long, yang memancarkan aura roh kudus klan Long yang bergelombang. Lebih dari 13 lapisan air suci Dao. Lebih dari 10.000 botol. Apa arti dari lebih dari 10.000 botol berisi 13 lapisan air suci Dao? Yang Xiao Tian belum pernah melihat begitu banyak 13 lapisan air suci Dao. Long Ye, yang memang pantas disebut sebagai leluhur naga kegelapan, memang sangat kaya. Terlebih lagi, di dalam harta karun ini, terdapat toko buku klan naga yang membentang sejauh 10 mil. Yang Xiao Tian sekilas melihat-lihatnya, dan ternyata ada banyak kitab rahasia jalan suci Keitian. Ketika semua orang tiba di bagian terdalam ruang harta karun, mereka melihat sebuah kapal raksasa di bagian terdalam, sebuah kapal raksasa berwarna hitam. Seperti kota naga kegelapan, memancarkan kekuatan naga gelap yang tak terbatas. Melihat pesawat ruang angkasa raksasa ini, semua orang terkejut. Malam naga, dengan terkejut, iblis penghancur langit, leluhur iblis darah, dan guru hantu Yin yang berbicara serempak. Malam naga, pesawat ruang angkasa leluhur naga kegelapan Long Ye. Juga merupakan salah satu pesawat ruang angkasa paling terkenal di alam suci, terkenal bersamaan dengan pesawat ruang angkasa iblis 1001 milik orang suci. Melihat naga malam yang legendaris ini, iblis penghancur langit, leluhur iblis darah, dan guru hantu Yin yang sangat bersemangat. Bahkan Netherfish pun merasa gembira saat melihat naga malam ini. Aku tak pernah menyangka Dragon Knight akan ada di sini. Netherfish, si kepala ikan tua, menghampiri Dragon Knight dan dengan gembira mengelus lambungnya. Destroying Heaven Demon, Blood Demon Ancestor, dan Yin Yang Ghost Master juga takjub dan dengan penuh semangat memandang Dragon Knight di hadapan mereka. Malam naga memiliki makna dan simbolisme yang luar biasa. Khususnya bagi yang terkuat dari klan Long, malam naga ini memiliki makna yang lebih besar lagi. Meskipun Dragon Knight adalah pesawat ruang angkasa milik leluhur naga kegelapan, pesawat ini dibuat bersama oleh leluhur klan Long, Long Yi, dan Long Ye. Konon, pesawat ruang angkasa Dragon Knight memiliki tanda tangan Long Yi dan leluhur klan Long. Kata Master Hantu Yin Yang, lalu mulai mencari tanda tangan Long Yi dan leluhur klan Long. Ketemu. Ketika dia menemukan tanda tangan Long Yi dan leluhur klan Long di salah satu sudut lambung kapal, dia sangat gembira. Ini benar-benar tanda tangan Long Yi dan leluhur klan Long. Iblis penghancur langit, leluhur iblis darah, dan ikan neter sama-sama gembira saat melihat tanda tangan tersebut. Mereka seperti penggemar fanatik kecil. Leluhur klan Long, keberadaan tertua, naga pertama dari alam suci. Dan Long Yi adalah tokoh terkuat pertama dari klan Long, melampaui keberadaan leluhur klan Long. Bahkan kehadiran yang paling ditakuti oleh penguasa alam suci. Meskipun leluhur klan Long dan Long Yi sudah tidak ada lagi, legenda mereka yang tak terhitung jumlahnya masih tetap ada di alam suci. Iblis penghancur langit dan leluhur iblis darah adalah iblis raksasa kuno, mereka mengagumi sedikit orang, tetapi leluhur klan Long dan Long Yi jelas termasuk di antara orang-orang yang paling mereka kagumi. Yang Xiao Tian juga datang ke tempat tanda tangan Long Yi dan leluhur klan Long. Tanda tangan keduanya hanya sebesar ibu jari. Yi panjang. Nama keduanya tercantum bersama di sana. Kedua nama ini mengandung dao tertinggi dan kekuatan tertinggi. Yang Xiao Tian juga menggunakan jarinya untuk menyentuh kedua nama tersebut, dengan hati-hati merasakan pola dao dan kekuatan penghancur tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Ia seolah merasakan kekuatan tubuh suci naga primordial milik Yang Xiao Tian, nama keduanya sedikit bersinar, menanggapi Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian menatap nama keduanya, melintasi sungai waktu, seolah-olah melihat sosok leluhur klan Long dan Long Yi berdiri dengan bangga di puncak dunia. Yakinlah, aku akan mengembalikan kejayaan kuno klan Long, kata Yang Xiao Tian. Saat Yang Xiao Tian berbicara, nama Long Yi dan Long Yi tiba-tiba muncul, menerangi Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian diselimuti oleh gelombang kekuatan naga, dan seluruh tubuhnya merasakan sensasi mendidih. Menghancurkan iblis langit dan monster tua iblis darah adalah bukti nyata bahwa Yang Xiao Tian telah mendapatkan persetujuan dari Long Yi dan Long Yi. Seketika itu juga, Yang Xiao Tian dan beberapa orang dari dunia bawah terbang naik dan mendarat di pesawat ruang angkasa.
Sesampainya di area pusat susunan kendali pesawat ruang angkasa, Yang Xiaotian memanipulasi kekuatan tubuh suci naga primordial, menghabiskan beberapa hari sebelum memurnikan pesawat ruang angkasa tersebut. Untungnya juga, tubuh suci naga primordial miliknya telah mencapai lapisan ke-30, dan memiliki jantung naga leluhur naga hantu, jika tidak, bukan hanya beberapa hari, bahkan bertahun-tahun mungkin tidak akan mampu memurnikan pesawat ruang angkasa ini. Setelah menyempurnakan pesawat ruang angkasa itu, setiap sudut ruang pesawat ruang angkasa tersebut terpatri dengan jelas dalam pikiran Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengetahui segala hal tentang pesawat ruang angkasa itu seperti mengetahui telapak tangannya sendiri. Dia menyalurkan kekuatan naga primordial, dan pesawat ruang angkasa itu bergetar. Pesawat ruang angkasa itu memiliki total 999 susunan tingkat atas klan Long. Pada saat ini, semua susunan tersebut memancarkan sinar cahaya, menerangi seluruh ruang penyimpanan harta karun. Kekuatan naga yang dahsyat dan tak terkalahkan menyapu setiap sudut ruang harta karun. Satu tornado besar demi satu tornado besar terbentuk secara terus-menerus. Ini adalah angin naga sungguhan. Sejak jatuhnya Dragon Knight di sini sunyi, redup dan suram, kini, ia melepaskan kecemerlangannya yang mempesona. Ketika pesawat ruang angkasa Dragon Knight sepenuhnya terbangun, pada saat itu, beberapa keberadaan kuno juga terbangun. Apakah ini kekuatan malam naga? Ya, ini kekuatan naga malam dari masa lalu. Siapa yang membangkitkan kekuatan naga malam? Satu demi satu makhluk purba berseru. Pesawat ruang angkasa Dragon Knight telah terbangun, yang merupakan peristiwa besar. Selamat, Guru Suci. Melihat Yang Xiaotian sepenuhnya membangunkan pesawat ruang angkasa naga malam, iblis penghancur langit dan monster tua iblis darah tak kuasa menahan kegembiraannya. Dan di sampingnya, kilin berzirah emas juga tercengang saat melihat Yang Xiaotian, sang tuan baru, tidak pernah menyangka tuan baru ini memiliki tubuh suci naga primordial. Dan juga membangkitkan naga malam. Membangkitkan naga malam berarti mendapatkan pengakuan simultan dari leluhur klan Long, Long Yi, dan Long Ye, bukankah tuan baru mereka mungkin akan mendominasi klan naga alam suci di masa depan? Memikirkan hal ini, kilin berzirah emas tak kuasa menahan rasa gemetar. Itu adalah klan naga dari seluruh alam suci, bukan hanya benua leluhur. Setelah membangkitkan naga malam, Yang Xiaotian dan semua orang mulai memindahkan ruang harta karun. Setelah memindahkan semua harta karun keluar dari ruang harta karun, Yang Xiaotian mengendarai naga malam. Baru saja di ruang harta karun, di saat berikutnya, malam naga membawa semua orang langsung melintasi ruang waktu, muncul di luar ruang harta karun, larangan dari susunan agung tidak berpengaruh pada malam naga ini. Dragon Knight menerobos langsung Grid RI di dalam Treasure Vault, bahkan menembus dinding dan ruang yang sangat keras di dalamnya. Naga malam dapat mengabaikan batasan susunan agung dan pertahanan fisik apapun. Monster tua iblis darah takjub melihat ini, layak menjadi pesawat ruang angkasa pertama klan Panjang. Setelah keluar dari ruang harta karun, Yang Xiaotian mengemudikan pesawat ruang angkasa menuju istana rahasia Dao Surgawi. Terobosan tubuh suci Dao Surgawinya sudah dekat, begitu berada di istana rahasia Dao Surgawi, ia seharusnya mampu menembus hingga lapisan ke-30. Dalam perjalanan menuju istana rahasia Dao Surgawi, Yang Xiaotian memberikan setengah dari 13 lapisan air suci Dao kepada Guru Ding untuk memulihkan kekuatannya, lalu sepenuhnya mengolah tubuh suci Dao Surgawi dan teknik suci 3 yang murni. Di dalam ruang harta karun Long Ye, tidak hanya terdapat sejumlah besar air suci Dao 13 lapis, tetapi juga banyak cairan Buddha dan 3 ki suci murni. Dengan 3 ki suci murni ini, ia harus segera mengolah teknik suci 3 yang murni hingga lapisan ke-14. Bab 1960, Feng Junyu. Akhirnya, sebelum Yang Xiaotian dan para pengikutnya tiba di istana rahasia Dao Surgawi, tubuh suci Dao Surgawinya menembus hingga lapisan ke-30. Istana rahasia Dao Surgawi adalah harta karun terkenal di benua leluhur, karena di sekitar alun-alunnya terdapat banyak prasasti pedang, prasasti dan prasasti susunan, dan bahkan prasasti piano. Prasasti pedang, prasasti dan prasasti susunan, dan prasasti piano, di antara prasasti lainnya, ditinggalkan oleh para master terdahulu yang datang untuk menantang istana rahasia Dao Surgawi. Selama jutaan tahun, alun-alun yang luas ini telah dipenuhi dengan berbagai prasasti. Oleh karena itu, biasanya,
Banyak murid sekte dan guru dari benua leluhur datang ke sini untuk memahami prasasti-prasasti ini. Mereka yang mencintai Dao Pedang, memahami prasasti pedang. Mereka yang mencintai alkimia, memahami prasasti dan mereka yang mencintai formasi, memahami prasasti susunan. Yang Xiao Tian dan para pengikutnya melihat istana rahasia Dao Surgawi dari kejauhan. Istana rahasia Dao Surgawi berdiri tegak di dataran, begitu megah sehingga bahkan dari jarak jauh pun, seseorang dapat merasakan kekuatan Dao yang unik dan tak teraba dari istana rahasia Dao Surgawi. Setelah berhenti sejenak, Yang Xiao Tian dan para pengikutnya terbang menuju istana rahasia Dao Surgawi. Saat itu, langit baru saja mulai terang, dan di sekitar istana rahasia Dao Surgawi, para murid dan guru yang bercita-cita untuk memahami berbagai prasasti sudah berkumpul. Namun, tepat ketika Yang Xiao Tian dan para pengikutnya hendak tiba di alun-alun di depan istana rahasia Dao Surgawi, sebuah kereta besar menerobos udara dari kejauhan, ditarik oleh 10 Phoenix. Selain itu, ke-10 Phoenix ini semuanya adalah Phoenix api. Saat kereta terbang menuju alun-alun, kobaran api Phoenix menyebar, menerangi alun-alun dan ruang sekitarnya dengan warna merah kemasan. Semua pakar di plaza itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh. 10 Phoenix menarik kereta. Siapa ini? Pertunjukan yang sangat mengesankan, kata seorang ahli dengan takjub. Ekspresi wajah ahli di sampingnya berubah, ini adalah kereta putri sulung keluarga Feng, jaga ucapanmu. Putri sulung dari keluarga Feng. Mendengar itu, pakar tersebut juga terkejut dan tidak berani berbicara lagi. Keluarga Feng tidak diragukan lagi merupakan salah satu keluarga tertua dan terkuat di benua leluhur. Selain itu, keluarga Feng memiliki hubungan yang sangat erat dengan klan Phoenix Alam Suci. Di benua leluhur, bahkan sekte iblis pertama seperti sekte iblis Batian harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Feng, apalagi kepada kekuatan lain. Ketika kereta kuda putri sulung keluarga Feng menerobos udara, sejumlah besar ahli dari keluarga Feng mengikutinya. Dalam sekejap mata, kereta Feng tiba di alun-alun. Para ahli dari segala pihak mundur, dan beberapa ahli bahkan tidak berani melihat kereta Feng, karena takut membuat putri sulung keluarga Feng marah. Keberadaan seperti keluarga Feng dapat dengan mudah menghancurkan banyak makhluk hanya dengan satu jari. Setelah kereta Feng berhenti, putri sulung keluarga Feng, Feng Junyu, turun dari kereta tersebut. Saat Feng Junyu melangkah keluar dari kereta Feng, bahkan langit dan bumi pun bersinar terang. Feng Junyu ini bukan hanya murid muda paling berbakat dari keluarga Feng, tetapi juga salah satu dari 4 wanita tercantik di benua leluhur. Namun, kecantikannya bukanlah kecantikan yang menggoda, melainkan kecantikan yang memancarkan aura kepahlawanan. Feng Junyu berjalan menuju istana rahasia Dao Surgawi. Orang lain datang ke istana rahasia Dao Surgawi untuk memahami berbagai prasasti di plaza, tetapi dia tidak membutuhkannya, dia perlu memasuki istana rahasia Dao Surgawi. Dia ingin menggunakan kolam darah di istana rahasia Dao Surgawi untuk membantu garis keturunannya berevolusi lagi. Namun, saat dia berjalan menuju istana rahasia Dao Surgawi, dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh di dalam garis keturunannya. Sensasi aneh apakah ini? Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat kerumunan orang itu. Dia melihat sosok berwarna biru di tengah kerumunan. Melihat sosok biru itu, Feng Junyu terkejut sesaat. Nona, apakah semuanya baik-baik saja? Seorang tetua dari keluarga Feng, melihat Feng Junyu menatap kosong ke arah Yang Xiao Tian di tengah kerumunan, cukup terkejut dan melangkah maju untuk bertanya. Bukan apa-apa. Feng Junyu menggelengkan kepalanya. Pemuda ini dan teman-temannya menatap Nona dengan sangat tidak sopan, haruskah saya mengusir mereka semua? Kata seorang tetua keluarga Feng lainnya, mencoba membantu. Tidak perlu, kata Feng Junyu cepat, lalu melanjutkan berjalan menuju istana rahasia Dao Surgawi. Sesampainya di depan istana rahasia Dao Surgawi, sambil memandang bangunan menjulang tinggi di hadapannya, Feng Junyu mengeluarkan sebuah jimat surgawi. Jimat pengendali suci. Seorang ahli mengenali jimat surgawi Feng Junyu dan berseru kaget. Jimat pengendali suci adalah harta karun tertinggi dari klan Phoenix. Menurut legenda, jimat pengendali suci ini dimurnikan secara pribadi oleh Phoenix surgawi dari 9 langit dan dapat menghancurkan banyak formasi dan batasan di dunia. Siapakah Phoenix surgawi 9 surga itu? Dia adalah putra leluhur Phoenix di alam suci, makhluk tak tertandingi yang mampu menandingi Long Yi dari klan Long pada masa itu.
Tak seorang pun menyangka bahwa Feng Junyu benar-benar mendapatkan jimat pengendali suci. Apakah jimat pengendali suci ini diberikan kepada Feng Junyu oleh Phoenix Surgawi Sembilan Langit? Memikirkan hal ini, semua orang sangat terkejut. Jika jimat pengendali suci ini memang dianugerahkan kepada Feng Junyu oleh Phoenix Surgawi Sembilan Langit, maka Feng Junyu ditakdirkan untuk menjadi orang besar di masa depan. Murid-murid klan Phoenix Alam Suci tak terhitung jumlahnya seperti lautan, mendapatkan restu dari Phoenix Surgawi Sembilan Langit adalah suatu kehormatan yang tak tertandingi. Ini adalah jimat pengendali suci. Bahkan ikan dunia bawah pun takjub. Setelah mengeluarkan jimat pengendali suci, Feng Junyu mengikuti teknik rahasia dan mengaktifkannya, yang seketika menyebabkan jimat itu memancarkan cahaya kemasan. Kekuatan misterius terus-menerus terpancar dari jimat pengendali suci dan menyatu ke dalam batasan susunan besar istana rahasia Dao Surgawi di hadapannya. Semua orang menjadi tegang. Feng Junyu dan para ahli keluarga Feng menjadi semakin gugup. Apakah istana rahasia Dao Surgawi dapat dibuka bergantung pada jimat pengendali suci ini? Sebelumnya, keluarga Feng telah mencoba berbagai cara, tetapi tidak pernah berhasil membuka istana rahasia Dao Surgawi. Di bawah kekuatan jimat pengendali suci, istana rahasia Dao Surgawi yang sebelumnya tidak bereaksi mulai memancarkan cahaya redup. Melihat cahaya redup dari istana rahasia Dao Surgawi, Feng Junyu dan anggota keluarga Feng merasa bersemangat. Selama istana rahasia Dao Surgawi menunjukkan tanda-tanda pergerakan, masih ada harapan. Di bawah kekuatan jimat pengendali suci, cahaya dari istana rahasia Dao Surgawi semakin terang. Namun, tepat ketika cahaya dari istana rahasia Dao Surgawi semakin terang, dan semua orang mengira pintunya akan segera terbuka, cahaya yang kuat itu tiba-tiba menghilang dan kembali ke keadaan semula. Semua orang terkejut. Feng Junyu, yang terkejut, terus mengerahkan kekuatan jimat pengendali suci, tetapi istana rahasia Dao Surgawi tidak bereaksi lagi. Setelah mencoba beberapa saat dan tidak mendapat respons dari istana rahasia Dao Surgawi, Feng Junyu dipenuhi kekecewaan. Awalnya, dia sangat berharap pada jimat pengendali suci ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan jimat ini pun tidak dapat membuka istana rahasia Dao Surgawi. Setelah bertahan beberapa saat, Feng Junyu menyimpan jimat pengendali suci, menghela napas dalam hati, sepertinya dia tidak bisa mengandalkan istana rahasia Dao Surgawi untuk evolusi garis keturunannya. Mari kita kembali, katanya kepada bawahannya, suaranya dipenuhi kekecewaan dan ketidakberdayaan. Dia berbalik dan memimpin anggota keluarga Feng pergi. Melihat Feng Junyu pergi, Yang Xiaotian berjalan menuju istana rahasia Dao Surgawi. Siapakah anak ini? Apakah dia juga ingin membuka istana rahasia Dao Surgawi? Komentar seorang ahli setelah melihat Yang Xiaotian mendekati istana rahasia Dao Surgawi. Mendengar itu, Feng Junyu tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Para tetua keluarga Feng menggelengkan kepala, bahkan jimat pengendali suci pun tidak bisa membuka istana rahasia Dao Surgawi. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa berhasil? Namun demikian, keberaniannya patut dipuji, ujar seorang tetua keluarga Feng. Lagi pula, banyak orang jenius bahkan tidak berani mencoba. Apa gunanya keberanian? Aku yakin anak ini akan langsung hancur oleh batasan istana rahasia Dao Surgawi. Seorang tetua keluarga Feng lainnya tertawa ringan. Bab 1961, Tubuh Suci Dao Surgawi 30 lipat. Para ahli dari keluarga Feng semuanya tertawa kecil. Banyak murid, ketika mencoba membuka batasan istana rahasia Dao Surgawi, sering kali terlempar jauh oleh batasan-batasan tersebut. Paling ringan, mereka terluka parah, paling buruk, mereka langsung tewas akibat ledakan tersebut. Justru karena alasan inilah banyak ahli dari berbagai sekte bahkan tidak berani mencoba membukanya. Sang Maha Kudus tingkat ke-7. Nanti, meskipun anak ini tidak mati, dia akan setengah mati akibat ledakan itu, kata seorang tetua dari keluarga Feng. Semakin rendah tingkatan, semakin parah luka yang disebabkan oleh dampak balik dari batasan-batasan di istana rahasia Dao Surgawi. Di masa lalu, mereka yang berada di alam suci surgawi setidaknya setengah mati akibat ledakan tersebut. Di bawah pengawasan ketat para tetua keluarga Feng, Yang Xiaotian tiba di depan gerbang istana rahasia Dao Surgawi. Saat dia menatap istana rahasia Dao Surgawi di hadapannya, yang telah sepenuhnya tenang, tiba-tiba seluruh tubuhnya bersinar terang, lapisan demi lapisan lingkaran cahaya Dao Surgawi muncul dari tubuhnya. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga.
sampai 30 lapis. Ketika lingkaran cahaya Dao Surgawi dinaikkan, citra suci Dao Surgawi memadat. Istana rahasia Dao Surgawi, yang baru saja kembali tenang, meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh melampaui cahaya yang dihasilkan ketika Feng Junyu menggunakan jimat pengendali suci untuk membuka istana rahasia Dao Surgawi sebelumnya. Kehebatan sebelumnya sungguh menyedihkan jika dibandingkan dengan saat ini. Para tetua keluarga Feng terkejut saat melihat gambar suci Dao Surgawi di belakang Yang Xiaotian. Tubuh suci Dao Surgawi. Pemuda ini ternyata memiliki tubuh suci Dao Surgawi, bahkan yang berlapis 30. Bahkan mata indah Feng Junyu pun dipenuhi dengan keheranan. Yang Xiaotian melayangkan tinjunya ke depan. Kekuatan tubuh suci Dao Surgawi 30 lapis menghantam langsung gerbang istana rahasia Dao Surgawi. Bam! Dengan suara yang memekakkan telinga. Yang Xiaotian tidak hanya tidak terlempar jauh oleh kekuatan formasi besar itu, tetapi gerbang istana rahasia Dao Surgawi malah perlahan terbuka. Sudah terbuka. Banyak ahli di sekitar, melihat gerbang istana rahasia Dao Surgawi yang telah tertutup selama ribuan tahun terbuka, sangat takjub. Tak seorang pun menyangka pemuda sederhana seperti itu akan memiliki tubuh suci Dao Surgawi dan membuka istana rahasia Dao Surgawi. Setelah pulih dari keterkejutannya, tetua keluarga Feng dengan gembira berkata kepada Feng Junyu, "Nona muda, gerbang istana rahasia Dao Surgawi sekarang terbuka, Anda harus segera masuk." Setiap kali gerbang istana rahasia Dao Surgawi terbuka, hanya satu orang yang dapat masuk. Rupanya, tetua keluarga Feng ingin Feng Junyu memasuki istana rahasia Dao Surgawi sebelum Raja Dunia Bawah. "Anak muda, terima kasih telah membuka istana rahasia Dao Surgawi untuk nona muda kami," kata seorang tetua lain dari keluarga Feng kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dialah yang baru saja menertawakan Yang Xiaotian karena kemungkinan hampir mati akibat ledakan itu. Tepat ketika Feng Junyu hendak terbang ke istana rahasia Dao Surgawi, tiba-tiba, beberapa sosok muncul di hadapannya. Itu adalah iblis penghancur langit dan kelompoknya. Melihat bahwa iblis penghancur langit dan kelompoknya bermaksud menghalangi nona muda mereka memasuki istana rahasia Dao Surgawi, tetua keluarga Feng mencibir, "Bodoh, berani menghalangi jalan nona muda keluarga Feng kami. Semuanya, minggir." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke arah Destroying Heaven Demon dan kelompoknya. Pukulan telapak tangan ini tidak lemah kekuatannya. Jika Destroying Heaven Demon dan kelompoknya adalah ahli sekte biasa, mereka pasti akan hancur lebur oleh serangan telapak tangan ini. Melihat serangan telapak tangan yang datang, iblis penghancur langit membalasnya dengan serangan telapak tangan miliknya sendiri. Saat kedua jejak telapak tangan bertabrakan, boom! Langit dan bumi bergetar hebat. Semua orang merasa telinga mereka berdenging. Terlihat bahwa sesepuh keluarga Feng terlempar seperti meteor. Ditembakkan hingga ke pegunungan yang jauh, menghantam deretan pegunungan. Suara gemuruh gunung yang bertabrakan terus berlanjut tanpa henti, disertai debu yang beterbangan. Ekspresi semua orang berubah. Feng Junyu juga terkejut. Para tetua keluarga Feng yang menemaninya dalam perjalanan ini, meskipun bukan yang terkuat di antara para tetua keluarga Feng, jelas berada di tingkat penguasa tertinggi, lebih kuat daripada banyak pemimpin sekte dari sekte tertinggi. Namun mereka dengan mudah dihancurkan oleh seorang lelaki tua di samping pemuda ini. Iblis penghancur langit menatap Feng Junyu dan orang-orang dari keluarga Feng dengan haus darah, lalu berkata dengan dingin, "Guru suci kami membuka istana rahasia Dao Surgawi, dan kalian orang-orang keluarga Feng ingin menuai tanpa menabur, menerobos masuk. Sejak kapan orang-orang keluarga Feng merendahkan diri hingga melakukan tindakan tak tahu malu seperti ini?" Para ahli dari keluarga Feng semuanya memasang ekspresi muram. Di benua leluhur, bahkan sekte iblis pertama seperti sekte iblis Batian pun harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Feng. Kapan keluarga Feng pernah ditegur seperti ini? "Siapa kau? Beraninya kau menyentuh anggota keluarga Feng kami, kau mencari kematian," seru seorang tetua keluarga Feng lainnya dengan garang. "Anggota keluarga Feng, lalu kenapa? Jika anggota keluarga Feng berani melangkah lebih jauh, jangan salahkan kami jika kami membunuh mereka." Ejek monster tua iblis darah itu. Para ahli dari keluarga Feng semuanya memasang wajah muram. "Raja Dunia Bawah, Anda masuk duluan," kata Yang Xiaotian kepada Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah mengangguk dan terbang ke istana rahasia Dao Surgawi. Gerbang istana rahasia Dao Surgawi tertutup.
Melihat Raja Dunia Bawah memasuki istana rahasia Dao Surgawi, tetua keluarga Feng, Feng Zifan, berkata dengan suara berat, "Kau menentang keluarga Feng, sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya?" Qilin berzirah emas tertawa mengejek dan berkata, "Mempertimbangkan konsekuensinya. Keluarga Feng terlalu menganggap diri sendiri serius." Para ahli dari keluarga Feng semuanya memiliki wajah tanpa ekspresi. Feng Junyu, setelah ragu sejenak, berkata kepada Yang Xiaotian, "Bolehkah saya mengetahui nama Tuan? Mohon buka kembali istana rahasia Dao Surgawi. Jika saya dapat masuk dan menyelesaikan evolusi garis keturunan saya, keluarga Feng akan memberi Anda hadiah yang besar." "Tidak perlu," kata Yang Xiaotian acuh tak acuh, lalu pergi melayang bersama iblis penghancur langit dan yang lainnya. Ditolak langsung oleh Yang Xiaotian, Feng Junyu pun terkejut. Dia belum pernah merasakan penolakan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia ditolak oleh seseorang. Mengingat kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh iblis penghancur langit, orang-orang dari keluarga Feng tidak berani memaksakan keadaan dan hanya bisa membiarkan Yang Xiaotian dan yang lainnya pergi. "Ini tidak bisa begitu saja diabaikan setelah melukai sesepuh keluarga Feng kita," kata sesepuh Feng Zifan dengan marah, "kerahkan seluruh kekuatan kita, selidiki identitas mereka, aku akan membuat mereka membayar." "Ayo kita kembali," Feng Junyu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada yang lain, lalu menaiki kereta Phoenix dan kembali ke kediaman utama keluarga Feng bersama yang lain. Setelah Feng Junyu pergi, semua ahli yang hadir di tempat kejadian menjadi gempar. Tubuh suci Dao Surgawi telah muncul. Ini adalah berita yang sangat penting. Memiliki tubuh suci Dao Surgawi 30 lapis mungkin bukanlah hal yang baik. Terjadi banyak diskusi di antara kerumunan. Banyak ahli dari sekte tertinggi ingin memasuki istana rahasia Dao Surgawi, tetapi belum berhasil. Sekarang setelah Yang Xiaotian memiliki tubuh suci Dao Surgawi tingkat 30, begitu berita ini menyebar, para ahli dari semua sekte tertinggi utama pasti akan mengikutinya satu demi satu. Oleh karena itu, banyak ahli merasa bahwa memiliki tubuh suci Dao Surgawi 30 lapis mungkin bukanlah hal yang baik. Memang, tak lama kemudian, tersebar kabar tentang seorang pemuda yang menggunakan tubuh suci Dao Surgawi tingkat 30 untuk membuka istana rahasia Dao Surgawi. "Kau harus menemukan pemuda ini. Jika Jianer bisa memasuki istana rahasia Dao Surgawi untuk evolusi garis keturunan, prestasinya pasti akan melampaui prestasiku." Satu persatu, sekte tertinggi melakukan segala upaya untuk menyelidiki identitas dan keberadaan Yang Xiaotian. Setelah meninggalkan istana rahasia Dao Surgawi, Yang Xiaotian memutuskan untuk pergi bersama Qilin berzirah emas ke bekas rumah gua Dewa Obat Petir yang agung. Qilin berzirah emas mengatakan bahwa pada masa itu, Dewa Obat Petir Agung menanam obat surgawi berusia hampir 3 miliar tahun di rumah guanya, dan jika dihitung waktunya, obat itu seharusnya segera mencapai usia 3 miliar tahun. Yang Xiaotian saat ini paling membutuhkan obat suci berusia 3 miliar tahun. Di dalam harta karun Long Ye, hanya ada satu ramuan surgawi klan Long berusia 3 miliar tahun. Begitu dia menemukan tanaman Dewa Ramuan Petir yang agung, dia berencana untuk melahap keduanya untuk kultivasi. Bab 1962, Kekayaan seharusnya tidak dipamerkan. Dengan daya dorong penuh dari pesawat luar angkasa naga malam, semua orang melaju menuju istana gua Dewa Obat Petir yang agung. Di dalam ruangan rahasia pesawat ruang angkasa, Yang Xiaotian membolak-balik catatan harta karun di tempat Long Ye dan meminta kedua avatar surgawinya untuk mengolah kitab rahasia Jalan Suci Keitian yang diperoleh dari artefak surgawi ruang angkasa Dewa Obat Petir Mendalam dan lainnya, serta dari situs harta karun Long Ye. Saat Yang Xiaotian sedang menuju ke istana gua Dewa Obat Petir yang agung, dua kelompok ahli berkumpul di luar gua. Kedua kelompok ini bekerja sama untuk melanggar larangan besar dari istana gua Dewa Pengobatan Petir yang agung. Di antara mereka, satu kelompok dipimpin oleh Lei Zihao, salah satu dari 4 dewa pengobatan agung benua leluhur saat ini, dan para ahli di bawah komandonya. Kelompok kedua terdiri dari para ahli dari Gunung Hantu Yin. Setelah kematian dewa pengobatan petir agung, banyak ahli mendambakan harta karun dari rumah gua miliknya. Namun, gua tempat tinggal dewa pengobatan petir yang agung sangatlah rahasia, hanya diketahui oleh tunggangannya, Qilin berzirah emas. Selama bertahun-tahun, para ahli seperti Lei Zihao dan mereka yang berasal dari Gunung Hantu Yin telah mencari rumah gua Dewa Obat Petir yang agung, dan akhirnya mereka menemukannya baru-baru ini.
Berkat upaya bersama Lei Zihao dan sesepuh Zhang Ming dari Gunung Hantu Yin, larangan-larangan di Istana Gua Dewa Obat Petir yang Agung berhasil dilanggar selangkah demi selangkah. Melihat larangan-larangan itu dilanggar selangkah demi selangkah, Lei Zihao dan Zhang Ming sama-sama menunjukkan senyum gembira. Hanya tersisa sekitar selusin larangan, kata Lei Zihao sambil tersenyum. Hanya dalam waktu 10 hari lebih, kita bisa melanggar larangan-larangan ini. Saat itu, harta karun dari gua kediaman Dewa Obat Petir Agung akan menjadi milik kita sepenuhnya. Zhang Ming juga tertawa terbahak-bahak. Dahulu kala, Dewa Pengobatan Petir Agung adalah yang terkaya di antara 4 Dewa Pengobatan Agung, dan harta karun di guanya pasti akan membuat mereka takjub. Memikirkan hal ini, Zhang Ming merasakan gelombang kegembiraan. Dengan demikian, Lei Zihao dan Zhang Ming mempercepat upaya mereka bersama bawahan mereka. Dengan kedua kelompok mempercepat proses pelanggaran, larangan-larangan di Istana Gua Dewa Pengobatan Petir yang Agung menjadi semakin pudar. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Ledakan. Dengan serangan gabungan penuh kekuatan dari Lei Zihao dan Zhang Ming, larangan-larangan di Istana Gua Dewa Obat Petir yang Agung akhirnya sirna sepenuhnya. Melihat larangan-larangan itu dilanggar sepenuhnya, semua orang sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Seketika itu juga, Lei Zihao dan Zhang Ming memimpin orang-orang mereka untuk bergegas masuk ke dalam rumah gua tersebut. Setelah memasuki rumah gua dan tiba di aula utama, sebuah patung menjulang tinggi tampak di hadapan kita. Itu adalah patung Dewa Pengobatan Petir Agung. Sebagai pendatang baru, Lei Zihao memandang patung Dewa Tabib Petir Agung dengan penuh emosi. Dahulu, Dewa Tabib Petir Agung dipuja sebagai Dewa Tabib paling berbakat di benua leluhur, dengan potensi mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Dewa Tabib. Namun tragisnya, Dewa Pengobatan Petir Agung dikorbankan hingga mati oleh lelaki tua bulan. Setelah itu, Lei Zihao, Zhang Ming, dan yang lainnya menggeledah setiap sudut rumah gua tersebut, mengambil semua barang berharga. Ketika mereka tiba di luar taman obat, semua orang mencium aroma yang memikat. Sebagai salah satu dari 4 Dewa Pengobatan Agung benua leluhur saat ini, Lei Zihao sangat peka terhadap aroma obat. Setelah mencium aroma ini, dia langsung mengenalinya sebagai aroma obat yang dipancarkan oleh obat surgawi yang telah berusia 3 miliar tahun. Ini adalah aroma obat yang dipancarkan oleh obat surgawi yang telah tumbuh selama 3 miliar tahun. Semuanya, bergeraklah dan ledakan batasan taman obat, kata Lei Zihao sambil tersenyum kepada kerumunan. Sembari memerintahkan bawahannya untuk menyerang pembatasan taman obat, dia dan Zhang Ming melanjutkan pencarian mereka. Tak lama kemudian, keduanya menemukan pintu ruang harta karun di dalam rumah gua dan kembali bekerja sama untuk membukanya. Pembatasan pada pintu ruang harta karun terkait erat dengan larangan di rumah gua, sehingga memudahkan mereka untuk menerobosnya. Hanya dalam beberapa hari, mereka akan sepenuhnya menembus pembatasan pintu ruang harta karun. Sementara Lei Zihao dan Zhang Ming mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mendobrak batasan pintu ruang harta karun, yang Xiao Tian dan yang lainnya di pesawat ruang angkasa terus mendekati Istana Gua Dewa Obat Petir yang Agung. Setengah hari kemudian, Istana Gua Dewa Obat Petir Agung sudah terlihat. Tuan muda, di balik pegunungan di depan sana terdapat rumah gua milik guru lamaku, kata Kilin berzirah emas sambil menunjuk ke arah pegunungan di depan. Yang Xiao Tian melihat ke depan dan melihat kabut hitam menyelimuti pegunungan. Kabut hitam ini sangat dingin dan jelas beracun. Yang Xiao Tian mengaktifkan formasi besar klan Long di pesawat ruang angkasa. Di bawah perlindungan formasi besar klan Long, pesawat ruang angkasa itu menerobos lapisan kabut dingin dan memasuki pegunungan. Setelah menyeberangi pegunungan, mereka melihat Istana Gua Dewa Obat Petir Agung yang disebutkan oleh Kilin berzirah emas. Ada seseorang di sini. Meskipun Lei Zihao dan yang lainnya telah memasang susunan perisai, serangan paksa mereka terhadap larangan ruang harta karun tetap terdeteksi. Kilin berzirah emas merasa bingung, hanya dia yang seharusnya tahu tentang rumah gua sang guru tua. Siapa yang menemukannya? Menyadari bahwa seseorang telah memasuki Istana Gua Dewa Obat Petir yang Agung, semua orang mempercepat langkah mereka. Yang Xiao Tian mengemudikan pesawat ruang angkasa, dan langsung menabrak susunan perisai yang dipasang oleh Lei Zihao dan yang lainnya. Ledakan. Dragon Knight langsung menghancurkan susunan perisai ini. Lei Zihao dan Zhang Ming, yang dengan bersemangat menyerang larangan susunan besar ruang harta karun,
terkejut oleh suara gemuruh, dan ratusan bawahan mereka yang menyerang pembatasan taman obat semuanya berhenti. Seketika itu juga, Lei Zihao dan Zhang Ming merasakan langit menjadi gelap. Mendongak, mereka melihat sebuah pesawat luar angkasa klan naga yang sangat besar muncul tinggi di atas rumah gua, entah dari mana. Aura klan naga ini apa? Lei Zihao dan Zhang Ming memandang pesawat luar angkasa klan naga dengan ragu dan takjub. Apakah ini malam naga? Zhang Ming awalnya bergumam ragu-ragu, lalu berteriak kegirangan, ini malam naga. Apa? Naga malam. Jantung Lei Zihao berdebar kencang. Setelah menyadarinya, dia juga sangat gembira dan bersemangat. Keduanya tak lagi peduli dengan ruang harta karun Dewa Obat Petir yang agung, mereka melayang ke udara, tiba di depan pesawat ruang angkasa. Mereka mengamati sekeliling, dan mata mereka serentak tertuju pada Yang Xiaotian. Nak, aku tak peduli kau murid klan Long yang mana, hari ini kau dan bawahanmu harus mati. Zhang Ming tertawa sinis, bukankah para tetuamu sudah bilang jangan pamer kekayaan? Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba mencakar Yang Xiaotian, dengan iblis pemusnah langit dan beberapa lainnya ikut menyerangnya secara bersamaan. Cakar iblis raksasa menghalangi langit, menjangkau Yang Xiaotian dan yang lainnya dalam sekejap. Namun, tepat ketika cakar raksasa itu hendak mencengkeram, monster tua iblis darah meninju dan menembus cakar tersebut. Jejak kepalan tangan berwarna merah darah terus melesat ke arah Zhang Ming. Zhang Ming terkejut, dan buru-buru memanggil perisai surgawi. Perisai surgawi ini diwariskan oleh gurunya dan merupakan artefak pertahanan terkuatnya. Namun ketika jejak tinju monster tua iblis darah mengenai perisai surgawi, ia langsung terlempar, lalu dengan kecepatan kilat, menghantam Zhang Ming. Zhang Ming terlempar keluar dari gua, memuntahkan darah, dan menatap monster tua iblis darah dengan ngeri. Perubahan mendadak itu membuat Lei Zihao terkejut. Zhang Ming adalah sesepuh kelas berat dari Gunung Hantu Yin, namun dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari lelaki tua ini. Dia masih terkejut ketika, tiba-tiba, seberkas bayangan muncul, dan kilin bersirah emas berdiri di hadapan Lei Zihao, telah berubah menjadi wujud manusia, dengan cakar yang muncul, menyerang dengan satu cakar. Lei Zihao, karena terkejut, melakukan serangan balik dengan segenap kekuatannya. Benturan kekuatan telapak tangan membuat Lei Zihao merasakan dampak luar biasa yang menghantamnya, membuatnya terpental. Ketika akhirnya berhenti, ia pun muntah darah, merasakan lengannya lumpuh, tidak mampu mengangkat tubuhnya. Siapa kau? Wajah Lei Zihao berubah. Sebagai salah satu dari 4 dewa tabib agung benua leluhur saat ini, kekuatannya tentu saja tidak lemah, bukan hanya tidak lemah tetapi cukup kuat, namun dia tidak bisa menandingi pria paruh baya ini. Siapa sebenarnya pemuda berbaju biru ini, sampai-sampai ada 2 ahli yang tak tertandingi di sisinya. Saat ia sedang memikirkan hal ini, ikan neter menampakkan wujud aslinya, menyerbu masuk dengan ekor raksasa. Akhirnya mencapai 4 juta kata. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pedang Divine yang tak terkalahkan chapter 1963 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 13 Desember tahun 2025 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 1963, Bab 1963, 90.000 jalan suci. Saat ekor raksasa ikan neter melayang, badai dingin yang dahsyat dan hitam menerjang masuk. Kekuatan dan kecepatan ini bahkan lebih kuat dan lebih cepat daripada kilin bersirah emas. Lei Zihao sama sekali tidak bisa menghindar dan kembali tersapu arus. Ia terlempar dan menabrak pegunungan yang jauh. Suara gemuruh itu bergema untuk waktu yang lama. Ikan neter, Zhang Ming, yang baru saja diusir dari rumah gua, menatap ikan neter dengan ketakutan, yang kini menampakkan wujud aslinya, kau adalah tunggangan leluhur dunia bawah. Bahkan kilin bersirah emas pun takjub saat melihat ikan neter itu. Sejak ia menyerah kepada Yang Xiaotian, ikan neter tidak pernah menunjukkan wujud aslinya atau mengungkapkan kekuatan sebenarnya, dan baru sekarang ia menyadari bahwa ikan neter bahkan lebih kuat darinya. Semua pengiring sang tuan baru itu sangat kuat. Cepat, pergi. Setelah mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah tunggangan leluhur dunia bawah, Zhang Ming tidak berani menunda lebih lama lagi dan menghancurkan jimat pelarian untuk melarikan diri. Namun, iblis langit pemusnah dan monster tua iblis darah lebih cepat. Tepat saat dia menghancurkan jimat pelarian,
iblis langit pemusnah dan monster tua iblis darah menyerang, menyegel seluruh ruang di sekitarnya. Di bawah kekuatan iblis langit pemusnah dan monster tua iblis darah, seluruh ruang di sekitar Zhang Ming hancur berkeping-keping. Zhang Ming jatuh dari kehampaan. Siapa kau? Dia menatap iblis pemusnah langit dan monster tua iblis darah dengan ketakutan. Siapakah kami? Kalian akan mengetahuinya dari tuan kalian nanti. Iblis langit pemusnah mencibir, dan dengan itu, dia dan monster tua iblis darah menyerang lagi. Sementara itu, Netherfish terus menyerang Lei Zihao. Adapun kilin berzirah emas dan guru hantu Yin Yang, mereka berurusan dengan ratusan bawahan Lei Zihao dan Zhang Ming. Di bawah kekuatan kilin berzirah emas dan guru hantu Yin Yang, ratusan bawahan Lei Zihao dan Zhang Ming tentu saja semakin tertindas dengan menyedihkan. Tak lama kemudian, ratusan bawahan ditaklukkan oleh kilin berzirah emas, tergeletak di tanah, tak mampu bergerak. Karena perintah Yang Xiaotian untuk tidak membunuh orang-orang ini untuk sementara waktu, keduanya hanya membuat mereka tidak mampu bergerak. Lei Zihao dan Zhang Ming juga ditangkap oleh Netherfish, Annihilating Heaven Demon, dan Blood Demon Old Monster dan dibawa ke hadapan Yang Xiaotian. Siapakah kau? Zhang Ming menatap tajam Yang Xiaotian, aku adalah tetua gunung hantu Yin, apakah kau tahu konsekuensi dari menentang kami? Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, dia menyadari semua orang menatapnya dengan senyum mengejek. Iblis pemusnah langit langsung menamparkan wajah Zhang Ming. Dia sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Wajah Zhang Ming langsung terbentur ke tanah. Seluruh wajahnya terasa mati rasa. Dia berusaha mengangkat kepalanya, tetapi lehernya masih miring. Dia menatap tajam iblis pemusnah langit, matanya dipenuhi keinginan untuk mencabik-cabik iblis itu menjadi beberapa bagian. Melihat hal ini, iblis langit pemusnah kembali menamparkan Zhang Ming hingga jatuh ke tanah. Kali ini, bukan hanya wajahnya tetapi seluruh tubuhnya tertanam di dalam tanah. Seluruh kepala Zhang Ming terasa mati rasa. Para murid Gunung Hantu Yin menyaksikan iblis pemusnah langit dengan amarah yang mengejutkan. Setelah ditaklukkan oleh iblis pemusnah langit dan para pengikutnya, amarah dan kebencian di mata Zhang Ming lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut. Yang Xiaotian memerintahkan Zhang Ming dan yang lainnya untuk membuka lautan jiwa surgawi. Setelah mendengar itu, ekspresi Zhang Ming berubah. Dia tentu tahu apa yang ingin dilakukan Yang Xiaotian dengan menyuruhnya membuka lautan jiwa surgawinya. Jangan khawatir, di masa depan, kau akan tetap menjadi sesepuh Gunung Hantu Yin, tidak akan ada yang berubah. Yang Xiaotian, mengetahui kekhawatirannya, berkata, asalkan kau memberikan informasi tentang Gunung Hantu Yin kepadaku secara teratur. Hanya masalah waktu sebelum aku berkuasa atas Gunung Hantu Yin. Berkuasa atas Gunung Hantu Yin. Zhang Ming dan para ahli dari Gunung Hantu Yin tercengang, semuanya merasa bahwa Yang Xiaotian membuat klaim yang mengada-ada. Sekalipun Yang Xiaotian memiliki beberapa bawahan yang kuat, mengklaim kendali atas Gunung Hantu Yin adalah suatu khayalan belaka. Gunung Hantu Yin adalah raksasa yang setara dengan Sekte Tiga Suci Murni di benua leluhur, dan untuk meraih gelar guru gunung diperlukan pendakian bertahap, bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan hanya karena Anda menginginkannya. Namun, setelah mempertimbangkan beberapa hal, Zhang Ming tetap membuka lautan jiwa surgawi, karena tahu bahwa tanpa melakukannya, kematian menantinya. Melihat Zhang Ming membuka lautan jiwa surgawinya, Yang Xiaotian menanamkan jejak jiwa surgawi di dalamnya. Selanjutnya, para ahli lain dari Gunung Hantu Yin terpaksa menundukkan kepala dan membuka lautan jiwa surgawi mereka, dan beberapa orang yang melawan diusir oleh iblis pemusnah langit dan para pengikutnya. Setelah menaklukkan para ahli dari Gunung Hantu Yin, pandangan Yang Xiaotian tertuju pada Lei Zihao. Ekspresi Lei Zihao berubah sedikit, dan akhirnya, dia menghela napas dalam hati dan menatap kilin bersirah emas, kau pasti senior bersirah emas. Sebelumnya, ketika kilin bersirah emas bertindak, meskipun dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, dia menggunakan kekuatan kirin, membuat Lei Zihao mencurigai identitas kilin bersirah emas tersebut. Memang benar, kilin berzirah emas itu tidak membantah dan hanya mengangguk. Lei Zihao terkejut, pria parubaya ini memang benar-benar senior Golden Armor. Dia menoleh ke Yang Xiaotian, aku mendengar bahwa seorang keturunan tetua Taiyin muncul baru-baru ini dan menembus platform mekanisme surgawi hanya dalam beberapa tarikan napas, memperoleh harta karun Dewa Obat Petir Agung Senior dan menaklukkan senior Golden Armor. Itu pasti kau.
Apakah kau pikir aku adalah keturunan tetua Taiyin? Balas Yang Xiaotian. Lei Zihao terkejut, dan setelah berpikir sejenak, dia akhirnya membuka lautan jiwa surgawinya. Melihat Lei Zihao membuka lautan jiwa surgawinya, para bawahannya pun tidak melawan dan semuanya membuka lautan jiwa surgawi mereka. Setelah Yang Xiaotian menanamkan jejak jiwa surgawi di lautan jiwa surgawi milik Lei Zihao dan para bawahannya, dia dan kilin bersirah emas pergi ke taman obat di dalam rumah gua untuk mulai membuka batasan taman obat. Setelah menembus batasan taman obat, Yang Xiaotian melihat obat surgawi 300 juta tahun yang disebutkan oleh kilin bersirah emas di taman tersebut. Obat surgawi 300 juta tahun ini adalah obat surgawi sistem api. Kemudian, Yang Xiaotian dan para pengikutnya melanjutkan untuk membuka larangan susunan agung di ruang harta karun rumah gua dan memperoleh harta karun yang disimpan oleh Dewa Obat Petir Agung. Yang Xiaotian terkejut mendapati bahwa di dalam ruang harta karun Dewa Obat Petir Mendalam, selain batu suci Dao yang tak terhitung jumlahnya, terdapat juga lebih dari 10.000 kitab rahasia jalan suci tingkat Kaitian. Jika dia sepenuhnya mengembangkan ke 10.000 jalur suci tingkat Kaitian dan menggabungkannya dengan jalur suci Long Ye sebelumnya, jalur suci tingkat Kaitian miliknya bisa mencapai lebih dari 91.000. Guru lamaku sangat suka mengoleksi kitab rahasia jalan suci, jadi dulu banyak orang membawa banyak kitab rahasia jalan suci tingkat Kaitian kepadanya sebagai imbalan pil, jelas kilin bersirah emas. Yang Xiaotian mengangguk. Sekarang, dia hanya membutuhkan lebih dari 30.000 kitab rahasia jalan suci tingkat Kaitian. Selain itu, Yang Xiaotian menemukan banyak api suci Dao di ruang harta karun Dewa Obat Petir yang agung. Saat ini, dia sudah memiliki 4 api suci kekacauan agung. Jika dia bisa mengumpulkan cukup api suci Dao, dia bisa mencapai 5 api suci kekacauan agung. Sayangnya, api suci Dao di ruang harta karun Dewa Obat Petir Mendalam tidak cukup banyak untuk mengubah api surgawi naga primordial kekacauan tipe kelimanya menjadi api suci kekacauan. Setelah mengambil harta karun dari gua Dewa Obat Petir Agung, Yang Xiaotian tidak pergi. Sebaliknya, dia mengasingkan diri di dalam gua untuk memurnikan dan menyerap 2 obat surgawi 300 juta tahun yang dimilikinya. Sembari menyempurnakan ramuan surgawi 300 juta tahun, kedua avatar surgawi terus mengolah jalan suci tingkat Kaitian dan teknik suci 3 yang murni. Pada saat Yang Xiaotian berhasil memurnikan semua ramuan surgawi 300 juta tahun dan mengolah semua jalan suci tingkat Kaitian, waktu sudah menunjukkan 10 tahun kemudian. Bab 1964, Aula Apoteker di Aula Utama Benua Leluhur. Yang Xiaotian duduk bersila di udara di atas rumah gua, dikelilingi oleh lebih dari 91.000 jalan suci Kaitian. Cahaya dari berbagai jalan suci Kaitian menerangi setiap sudut rumah gua tersebut. Lei Zihao dan para bawahannya, menyaksikan Yang Xiaotian dikelilingi oleh lebih dari 90.000 jalur suci Kaitian, sangat terkejut. Lebih dari 90.000 jalan suci Kaitian. Lei Zihao dan yang lainnya gemetar ketakutan. Lebih dari 90.000 jalur suci tingkat 9 dan tingkat 10 sudah mampu mengguncang dunia, apalagi lebih dari 90.000 jalur suci Kaitian. Ini, bagaimana mungkin ini bisa dibudidayakan? Salah satu bawahan Lei Zihao tergagap dengan lidah gemetar. Beberapa jenius dari keluarga tertentu mungkin tidak mampu mengembangkan satu pun jalur suci Kaitian dalam 10.000 tahun pelatihan. Bahkan jenius paling mengerikan pun tidak mungkin bisa mengembangkan lebih dari 90.000 jalur suci Kaitian. Bukan hanya Lei Zihao, tetapi bahkan kilin bersirah emas, Master Hantu Yin Yang, dan yang lainnya pun terkejut tanpa alasan yang jelas. Mengembangkan 1000 jalur suci Kaitian saja sudah sangat dahsyat. Namun 90.000 jalan suci Kaitian, apa yang menantang langit? Setelah sekian lama, Yang Xiaotian akhirnya menarik kembali semua jalan suci. Setelah jalur suci ditarik kembali, rumah gua itu kembali normal. Semua orang menghela napas lega. Setelah menarik kembali jalur suci, Yang Xiaotian bertanya kepada iblis penghancur langit dan yang lainnya apakah ada kabar tentang hantu pedang kesepian. Sekarang, dia telah memperoleh separuh peta harta karun lainnya, tetapi dia masih membutuhkan separuh yang dipegang oleh hantu pedang kesepian untuk menemukan roulet pembalikan. Destroying Heaven Demon dan yang lainnya menggelengkan kepala. Selama 10 tahun terakhir, mereka telah mengerahkan seluruh upaya untuk menemukan keberadaan Lonely Sword Ghost, tetapi masih belum ada kabar tentangnya. Mungkin, selama kitab suci iblis,
hantu pedang kesepian ini akan muncul, kata guru hantu Yin Yang kepada Yang Xiaotian. Kitab suci iblis, gumam Yang Xiaotian. Dia tahu bahwa kitab suci iblis diprakarsai oleh 1000 orang suci iblis bertahun-tahun yang lalu. Kitab suci iblis ini bertujuan untuk membina murid-murid muda berbakat dari sekte iblis, dan setiap murid di bawah alam kaisar suci dapat berpartisipasi. Namun, kitab suci iblis adalah peristiwa besar terpenting bagi miliaran sekte iblis di benua leluhur, sehingga banyak tokoh dan penguasa tingkat tinggi sekte iblis akan muncul pada saat itu. Meskipun Lonely Sword Ghost adalah seorang ahli kejahatan, dia seharusnya juga tampil di acara besar seperti Kitab Suci Iblis. Masih ada lebih dari 20 tahun sebelum Kitab Suci Iblis muncul, kan? Tanya Yang Xiaotian. Ya, 24 tahun, kata guru hantu Yin Yang dengan tergesa-gesa. 24 tahun, gumam Yang Xiaotian. 24 tahun adalah waktu yang cukup baginya untuk mempersiapkan diri. Sebagai penerus dari 1000 orang suci iblis, ketika bertemu dengan sesi kitab suci iblis ini, dia tentu saja harus berpartisipasi, dan 1000 orang suci iblis telah meninggalkan beberapa hal yang perlu dia ambil kembali. Jika demikian, maka dia harus menunggu. Apakah ada peristiwa besar yang terjadi di benua leluhur baru-baru ini? Yang Xiaotian menanyakan tentang situasi terkini di benua leluhur. Iblis penghancur langit menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada peristiwa besar yang terjadi, tetapi, Guru Suci, setelah Anda menggunakan tubuh suci Dao Surgawi 30 lapisan untuk membuka istana rahasia Dao Surgawi, berita itu menyebar, dan banyak sekte di benua leluhur sedang mencari Anda. Keluarga Feng juga mencarimu. Kepala keluarga Feng mengatakan bahwa selama kau membantu mereka membuka istana rahasia Dao Surgawi dan membiarkan nona muda tertua mereka masuk, mereka akan memberimu 10 miliar. Membuka pintu sekali, dan menghasilkan 10 miliar. Ini jelas merupakan kesepakatan yang paling menguntungkan. Namun, setelah mendengar ini, leluhur iblis darah mencibir, 10 miliar untuk memasuki istana rahasia Dao Surgawi, rencana keluarga Feng cukup cerdik. Keluarga Feng mengatakan bahwa selama kau setuju, mereka dapat memaafkan masalah kita yang telah melukai leluhur keluarga Feng mereka secara serius, kata iblis penghancur langit. Jadi, jika Guru Suci tidak setuju untuk membukakan pintu bagi mereka, apakah mereka akan bersikap tidak ramah kepada Guru Suci? Netherworld Fish memutar matanya. Karena Raja Dunia Bawah tidak ada, dia merasa semuanya agak hambar. Namun, Raja Dunia Bawah yang memasuki istana rahasia Dao Surgawi untuk evolusi garis keturunan akan membutuhkan setidaknya beberapa abad, bukankah itu akan menjadi beberapa abad hari-hari yang hambar? Aku penasaran bagaimana kabar bocah nakal itu, Raja Dunia Bawah, sekarang, pikir ikan dunia bawah. Keluarga Feng bisa diabaikan, kata Yang Xiaotian dengan acuh tak acuh. Setelah mempelajari beberapa hal lain dari semua orang, Yang Xiaotian memutuskan untuk terlebih dahulu mengunjungi markas besar apoteker di benua leluhur. Lei Zihao mengatakan bahwa markas besar apoteker di benua leluhur memiliki sejumlah besar api suci Dao. Selama dia mampu menembus susunan besar eliksir di markas besar apoteker, dia bisa mendapatkan sejumlah besar api suci Dao sebagai hadiah. Dengan api suci Dao itu, api surgawi naga primordial kekacauan miliknya dapat berubah menjadi api suci naga primordial kekacauan. Selain itu, markas besar apoteker memiliki lebih dari 5.000 buku rahasia jalan suci tingkat Kaitian. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan kelompoknya berangkat menuju markas besar apoteker di benua leluhur. Yang Xiaotian tidak membutuhkan begitu banyak orang yang mengikutinya, jadi dia memecat ratusan bawahan Lei Zihao, hanya menyisakan Lei Zihao dan beberapa orang seperti Netherworld Fish di sisinya. Adapun Zhang Ming dan para ahli dari Gunung Hantu Yin, Yang Xiaotian telah menginstruksikan mereka untuk kembali ke Gunung Hantu Yin dan menunggu perintahnya sebelum ia mengasingkan diri. Tuan Muda, meskipun markas besar apoteker memiliki banyak api suci Dao, menembus formasi agung eliksir itu bukanlah hal yang mudah. Lei Zihao tak kuasa menahan diri untuk berkata demikian saat melihat Yang Xiaotian berencana menembus formasi agung eliksir markas besar apoteker. Apakah menembus formasi agung eliksir ini membutuhkan kekuatan yang luar biasa? Tanya Yang Xiaotian. Tidak sepenuhnya, Lei Zihao menggelengkan kepalanya dan berkata, selama kau berada di atas alam suci surgawi, kau bisa mencobanya. Kemudian dia menambahkan, meskipun kau bisa mencobanya di alam suci surgawi, belum ada seorang pun dari alam suci surgawi yang pernah berhasil.
Upaya untuk menembus susunan agung eliksir ini tidak hanya membutuhkan bakat alkimia yang sangat tinggi, tetapi juga bakat formasi yang sangat tinggi. Hanya karena tidak ada seorang pun di alam suci surgawi yang berhasil bukan berarti guru suci tidak bisa. Iblis penghancur langit tersenyum dan berkata, bakat alkimia dan bakat formasi guru suci sama-sama tidak lemah. Tidak lemah. Melihat kepercayaan diri Destroying Heaven Demon pada Yang Xiaotian, Lei Zihao tak kuasa menahan rasa penasaran. Malam di Dragon terasa sunyi saat ia terbang. Yang Xiaotian berdiri di haluan kapal, menahan terpaan angin. Selama bertahun-tahun ini, dia juga telah mencari dan menanyakan tentang Nona Meng, guru hitam, dan lainnya. Namun, tetap saja tidak ada kabar. Kemudian, Yang Xiaotian teringat pada Yang Linger dan keluarganya di alam bawah. Ketika Lei Zihao melihat Yang Xiaotian berdiri di haluan, hendak mendekat, dia dihentikan jauh di sana oleh iblis penghancur langit dan beberapa orang lainnya dari Master Hantu Yin Yang. Lei Zihao tidak mengerti, tetapi mereka tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ketika Yang Xiaotian berdiri di haluan kapal sambil termenung, dia tidak suka didekati dan diganggu oleh orang lain. Karena markas besar apoteker sangat jauh dari istana gua Dewa Obat Petir yang agung, baru sebulan kemudian Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di markas besar apoteker. Sebagai salah satu benua super dari alam suci, markas besar apoteker di benua leluhur secara alami dibangun dengan arsitektur yang megah dan mengesankan. Melihat kompleks istana yang megah di depan, Yang Xiaotian menyimpan kapalnya dan berjalan menuju markas besar apoteker bersama rombongan. Pegunungan di sekitar markas besar apoteker selalu didatangi oleh arus kapal dan kereta kuda. Markas besar apotek menjual ramuan obat, dan banyak kekuatan besar dari benua leluhur datang ke sini untuk membelinya. Pernah tercatat bahwa 1 juta kapal per hari datang ke markas besar apotek di benua leluhur untuk membeli ramuan obat. Pada saat itu, sebuah kereta Phoenix raksasa menerobos udara, itu adalah kereta Phoenix milik nona muda tertua keluarga Feng, Feng Zifan, dengan leluhur keluarga Phoenix Feng Zifan yang mengiringinya di kereta tersebut. Setelah melihat bahwa itu adalah nona muda tertua dari keluarga Feng, kapal-kapal lain segera memberi jalan. Namun, keluarga Feng tidak menyadari kehadiran Yang Xiaotian dan kelompoknya dan langsung memasuki markas besar apoteker. Bab 1965, 3 Santa Wanita Sekte Suci Murni. Saat Nona Feng Junyu, putri sulung keluarga Feng, memasuki aula apoteker, sebuah kereta raksasa kembali terbang dari kejauhan. Kendaraan besar ini ditarik oleh 10 singa raksasa api es. Momentumnya benar-benar menyaingi kereta Feng Junyu. Setelah melihat kereta singa es, kapal-kapal dari segala arah segera menjauh karena kagum. Kereta singa raksasa api es bergulir masuk dengan kobaran api es yang menyala-nyala, dengan seorang wanita anggun dan elegan di dalamnya, meskipun sosoknya samar-samar terlihat karena kerudung tipis. Meskipun tidak jelas, samar-samar dapat disimpulkan bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Wu Hailing, Santa dari Sekte 3 Orang Suci Murni. Di antara kerumunan, banyak murid laki-laki menatap dengan penuh kekaguman pada wanita cantik di dalam kereta itu. Wu Hailing, seorang Santa dari Sekte 3 Orang Suci Murni, adalah murid pribadi Lin Yi, tetua utama Sekte 3 Orang Suci Murni, dan salah satu dari 4 wanita tercantik di benua leluhur. Reputasi dan bakatnya tidak kalah dengan Feng Junyu. Singa raksasa api es mengawal wanita suci dari Sekte 3 Suci, Wu Hailing, masuk ke aula apoteker. Dan yang menyertainya adalah sejumlah besar ahli dari Sekte 3 Orang Suci Murni. 2 wanita tercantik dari benua leluhur tiba di balai apoteker. Ada apa ini? Melihat Feng Junyu dan Wu Hailing tiba secara berurutan, para ahli di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Aku dengar balai apoteker menjual sejumlah obat surgawi berusia 200 juta tahun dan 1 obat surgawi berusia 300 juta tahun. Mungkin mereka datang ke sini untuk mengambilnya. Obat surgawi berusia 300 juta tahun. Memang benar, dan ini adalah obat surgawi kelas atas berusia 300 juta tahun. Suara riuh di sekitarnya terdengar hingga ke telinga Yang Xiaotian. Master Hantu Yin Yang, iblis penghancur langit, dan yang lainnya tercengang. Apakah Apoteker Hall akan menjual sejumlah obat surgawi berusia 200 juta tahun dan obat surgawi kelas atas berusia 300 juta tahun? Mereka belum mendapat kabar tentang ini. Tuan Muda, saya akan menyelidiki situasinya, kata Lei Zihao, salah satu dari 4 dewa pengobatan agung. Yang Xiaotian mengangguk, silakan.
Lei Zihao membungkuk dengan sopan sebelum pergi. Awalnya, Lei Zihao agak tidak puas dan gelisah saat bergabung dengan Yang Xiaotian, tetapi setelah menyaksikan jalan suci 90.000 keitian milik Yang Xiaotian, dia sepenuhnya tunduk. Sepenuhnya patuh, tanpa sedikit pun rasa tidak puas. Setelah Lei Zihao pergi, Yang Xiaotian memimpin ikan dunia bawah, Kilin berzirah emas, dan yang lainnya masuk ke aula apoteker. Lebih tepatnya, The Parmachis Hall bisa diibaratkan sebagai kota para apoteker. Di dalam kota, jalan-jalan saling bersilangan, masing-masing sangat lebar, dan bangunan-bangunan di sekitar jalan-jalan itu megah dan agung, jalanannya bersih, hampir tanpa noda. Meskipun tempat itu dipenuhi orang, suasananya tidak gaduh, malah terasa tenang. Saat Yang Xiaotian dan para pengikutnya berjalan maju bersama kerumunan, Lei Zihao segera kembali dan melaporkan kepada Yang Xiaotian, "Tuan Muda, saya telah mengetahui bahwa Balai Apoteker memang akan menjual sejumlah obat suci berusia 200 juta tahun dan obat suci kelas atas berusia 300 juta tahun. Terdapat 10 tanaman obat surgawi berusia 200 juta tahun, namun, ke-10 tanaman ini akan digabungkan dengan satu tanaman obat surgawi berusia 300 juta tahun untuk dijual. Barang ini akan dijual dalam 3 hari, kepada mereka yang menawar dengan harga tertinggi. Namun, penggabungan penjualan tersebut pasti akan mendorong harga menjadi sangat tinggi, kemungkinan melebihi 40 miliar. 10 obat surgawi berusia 200 juta tahun membutuhkan lebih dari 20 miliar. Satu obat surgawi kelas atas berusia 300 juta tahun juga membutuhkan 20 miliar. Dengan demikian, setidaknya 40 miliar. Setidaknya. Setelah mendengar itu, Yang Xiaotian merasa senang. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan sehingga dia tidak bisa menghabiskan semuanya, harganya bukanlah masalah baginya. Setelah memurnikan dan mengasimilasi 2 ramuan surgawi berusia 300 juta tahun itu, dia sekarang berada di tingkat ke-8 Sein surgawi. Jika dia mendapatkan ramuan surgawi 300 juta tahun kelas atas, dia mungkin bisa menembus ke tingkat ke-9 Sein surgawi. Sebelum berpartisipasi dalam kitab suci iblis, meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin adalah hal yang sangat penting. Hal ini akan lebih membantunya dalam memperoleh barang-barang yang ditinggalkan oleh Myriad Demon Saint. Mari kita menuju ke susunan besar eliksir terlebih dahulu, saran Yang Xiaotian. Karena obat suci berusia 300 juta tahun itu akan dijual 3 hari kemudian, tidak ada urgensi, mereka akan terlebih dahulu menembus susunan agung eliksir dan mengumpulkan api suci Dao dalam jumlah besar. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan rombongannya bergerak menuju susunan agung eliksir. Susunan besar eliksir terletak di wilayah pusat kota. Dipimpin oleh Lei Zihao, mereka segera tiba di susunan besar eliksir. Karena menembus formasi agung eliksir tidak hanya memberikan api suci Dao tetapi juga harta karun lainnya, banyak murid datang setiap hari untuk menantang formasi agung eliksir. Eliksir Great Arai Plaza dikelilingi oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai faksi. Yang Xiaotian terkejut karena Feng Junyu dan Wu Hailing juga hadir. Saat itu, Wu Hailing telah turun dari keretanya, memperlihatkan wajah menawan yang mampu memikat seluruh negeri. Berdiri berdampingan sebagai 2 dari 4 wanita tercantik di benua leluhur, Feng Junyu dan Wu Hailing menarik perhatian setiap tokoh kuat di sekitarnya. Saat Feng Junyu mengamati formasi eliksir agung, dia melihat sekilas sosok biru samar di tengah kerumunan, apakah itu dia? Rupanya dia tidak menduga akan bertemu dengan pemuda yang memiliki tubuh suci Dao surgawi 30 lapisan di sini. Setelah ragu sejenak, dia mulai berjalan menuju Yang Xiaotian. Pada saat itu, Feng Zifan, leluhur keluarga Feng, juga memperhatikan Yang Xiaotian, raut wajahnya berubah muram, tidak menyimpan rasa suka terhadap Yang Xiaotian dan kelompoknya. Setelah sampai di hadapan Yang Xiaotian, Feng Junyu bersikap cukup sopan, dan berkata, "Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, Tuan." Sebagai putri sulung keluarga Feng dan salah satu dari 4 wanita tercantik di benua leluhur, pemandangan Feng Junyu yang mendekati dan menyapa seorang pemuda mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama Wu Hailing, yang tercengang, karena dia tahu betul betapa sombongnya Feng Junyu. "Ada apa?" Yang Xiaotian menyapa kedatangan Feng Junyu dengan nada acuh tak acuh. Feng Junyu terkejut. "Jika tidak ada apa-apa, silakan pergi," tambah Yang Xiaotian. "Tidak ada apa-apa, silakan pergi." Semua orang yang hadir menjadi gempar. Bahkan Wu Hailing pun takjub.
Apakah ini sama saja dengan pengusiran? Pemuda ini benar-benar mengusir Feng Junyu, putri sulung keluarga Feng, salah satu dari 4 wanita tercantik di benua leluhur. Tindakan yang Xiao Tian ini memicu kemarahan banyak ahli yang mengagumi Feng Junyu. Melihat dewinya ditolak oleh orang yang gegabah ini, Gong Lin, pemimpin sekte muda sekte iblis, dengan marah berteriak, "Anak kecil, berani-beraninya kau tidak menghormati Nona Feng. Berlututlah di hadapanku dan minta maaf kepada Nona Feng." Dengan itu, dia tiba-tiba melayangkan telapak tangannya ke arah Yang Xiao Tian di udara, bermaksud memaksanya berlutut. Karena Yang Xiao Tian tidak menyembunyikan auranya, semua orang dapat menyimpulkan bahwa Yang Xiao Tian hanya berada di alam Sein surgawi tingkat ke-8. Sementara itu, saat Gong Lin dari alam Raja Suci tingkat ke-4 bertindak, vitalitas iblis membanjiri langit dan bumi berubah warna, telapak tangan iblis yang mengerikan menghantam kepala Yang Xiao Tian. Saat menghadapi serangan telapak tangan Gong Lin dari Sekte Iblis, Yang Xiao Tian tidak menggunakan Dao Heart maupun kekuatan Jalan Suci, melainkan melancarkan serangan telapak tangan miliknya sendiri. Saat tangan Yang Xiao Tian mengayun, lapisan cahaya Buddha bermunculan, dan bayangan Buddha 5 elemen menerobos kehampaan. Jurus telapak Buddha menembus telapak iblis Gong Lin, dan langsung mengenai dadanya. Gong Lin, pemimpin sekte muda dari sekte iblis, mengeluarkan teriakan memilukan, terjatuh dan terhempas keras ke tanah. Pelindung dadanya dihiasi dengan bayangan Buddha 5 elemen. Jurus telapak Buddha 5 elemen tingkat penguasaan tertinggi. Seru Feng Junyu dan Wu Hailing serempak. Kekuatan bertarung Yang Xiao Tian membuat kedua wanita itu takjub, meskipun berada di tingkat ke-8 Sein Surgawi dan tingkat ke-4 Raja Suci, tanpa menggunakan kekuatan Dao Heart, teratai emas, atau jalan suci, Gong Lin dari alam tingkat ke-4 Raja Suci malah terlempar jauh. Bab 1966, bukankah mereka bilang kau tidak bisa mengaktifkannya sekaligus? Dasar bocah kurang ajar, berani-beraninya kau. Para tetua sekte iblis King Tian sangat marah melihat tuan muda sekte mereka terlempar jauh, dan mereka menyerang Yang Xiao Tian bersama-sama. Kerumunan orang melihat para tetua sekte iblis King Tian yang terkenal itu meninggalkan martabat mereka dan menyerang Yang Xiao Tian, seorang kultivator alam suci surgawi biasa, dan mereka diam-diam menggelengkan kepala. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiao Tian akan mati di bawah serangan gabungan para tetua sekte iblis King Tian, tiba-tiba, kilin berzirah emas melayangkan telapak tangannya, melepaskan cahaya keemasan seperti gelombang pasang. Kekuatan emas itu tak terkalahkan, dan kekuatan para tetua sekte iblis King Tian hancur total. Seketika itu juga, kerumunan orang melihat para tetua yang sombong dari sekte iblis King Tian terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh terhempas hingga ke ujung jalan. Para hadirin tersentak kaget. Bahkan Feng Junyu, Feng Zifan, dan para ahli keluarga Feng lainnya yang telah menyaksikan kehebatan iblis penghancur langit pun terkejut. Masing-masing tetua itu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Feng Zifan, namun mereka terpental hanya dengan satu pukulan telapak tangan dari pria paruh baya di samping pemuda ini. Sebelumnya, mereka berspekulasi bahwa orang-orang di samping pemuda yang tidak bertindak ini memiliki kekuatan yang tidak lemah, tetapi ini lebih dari sekadar tidak lemah, ini benar-benar menakjubkan. Gong Lin, pemimpin sekte muda sekte iblis King Tian, merangkak keluar dari tanah. Melihat para tetua di sampingnya dihempaskan, dia terkejut dan marah, menatap tajam Yang Xiao Tian, "Bocah, jika kau punya nyali, panggil hati Dao, tubuh suci, teratai emas, dan jalan sucimu untuk melawanku." Setelah berbicara, dia tidak menunggu Yang Xiao Tian menjawab dan langsung mengaktifkan seluruh tubuh suci miliknya. Seluruh tubuhnya diselimuti lapis demi lapis oleh cahaya iblis. Di luar dugaan, itu adalah 10 tubuh suci tertinggi dari sekte iblis. Dan setiap tubuh suci adalah tubuh suci tertinggi terkuat dari sekte iblis. 10 tubuh suci tertinggi dari sekte iblis. Banyak master terkejut. Meskipun Gong Lin, pemimpin sekte muda sekte iblis King Tian, tidak memiliki tubuh suci penentang langit, tubuh suci tertinggi terkuat dari 10 sekte iblis besar sama mengesankannya. Segera setelah itu, Gong Lin juga mengaktifkan kekuatan Dao Heart, Golden Lotus, dan Holy Path miliknya. Bakat Gong Lin memang luar biasa. Dao Heart-nya bukanlah Dao Heart abadi, tetapi termasuk dalam 10 Dao Heart abadi teratas di bawah kategori Dao Heart abadi. Dan teratai emas itu adalah teratai emas tingkat lebih dari 3.000. Adapun jalan suci, jumlahnya mencapai lebih dari 30.000 macam.
Dan semuanya adalah jalan suci tingkat 9. 37 jalur suci tingkat tinggi saja sudah mengesankan, apalagi 39 jalur suci tingkat tinggi. Terima pukulanku. Di tengah keheranan semua orang, Gong Lin meninju ke arah Yang Xiaotian. Menghadapi serangan dahsyat dari pemimpin muda Sekte Iblis King Tian, Yang Xiaotian memancarkan cahaya suci yang mengagumkan. Sosok Dao Surgawi muncul di belakangnya. Tubuh suci Dao Surgawi 30 lapisan. Semua orang tercengang. Wu Hailing dan para anggota Sekte Tiga Orang Suci Murni juga terkejut. Tepat setelah itu, raungan naga pengguncang bumi terdengar. 10 naga primordial terbang keluar, melilit langit dan bumi. Kekuatan naga yang tak terkalahkan menyelimuti seluruh langit. Tubuh suci naga purba. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mereka yang baru saja takjub dengan tubuh suci Dao Surgawi Yang Xiaotian serentak berseru tak percaya ketika melihat tubuh suci naga purba miliknya. Sejak leluhur klan Long, tubuh suci naga primordial telah lenyap. Pemuda ini ternyata telah mengkultivasi tubuh suci naga primordial leluhur klan Long. Dan itu telah mencapai lapisan 30. Kemudian, sebuah teratai emas terbentuk di bawah kaki Yang Xiaotian. Dia tidak menggunakan teratai emas tingkat 12.960, melainkan hanya mengaktifkan teratai emas tingkat 1000. Yang Xiaotian meninju. Kekuatan teratai emas tingkat 1000 dan dua tubuh suci 30 lapisan melonjak keluar seperti tsunami dari kekuatan kepalan tangan. Gong Lin, pemimpin sekte muda Sekte Iblis King Tian, merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menerjangnya, mendorongnya mundur tanpa kendali. Akhirnya, dia membanting tubuhnya dengan keras, berlumuran darah, di samping para tetua Sekte Iblis King Tian. Kerumunan itu sangat terguncang. Tak seorang pun menyangka bahwa Gong Lin, yang telah mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, akan tetap dikalahkan dengan begitu telak. Teratai emas tingkat 1000. Teratai emas terkuat di langit dan bumi. Feng Junyu dan Wu Hailing sama-sama tercengang saat mereka melihat teratai emas tingkat 1000 di bawah kaki Yang Xiaotian. Menurut pengetahuan Feng Junyu dan yang lainnya, teratai emas tingkat 1000 sudah merupakan teratai emas terkuat di langit dan bumi. Di mata Feng Junyu dan yang lainnya, pemuda ini telah mengkultivasi teratai emas terkuat di langit dan bumi, yang sungguh sulit dipercaya. 230 lapisan menentang surga, tubuh suci tertinggi. Dan sekarang, teratai emas terkuat di bawah langit dan bumi. Dari manakah asal-usul pemuda ini? Yang Xiaotian memandang acuh tak acuh kepada pemimpin sekte muda Sekte Iblis King Tian, yang wajahnya pucat dan tanpa darah. Meskipun pemimpin sekte muda Sekte Iblis King Tian itu kuat, dibandingkan dengan pewaris suci keluarga Li di tiga benua murni, dia masih sangat kurang. Li Chao, pewaris suci keluarga Li, tidak hanya memiliki 20 hati Dao abadi teratas, tetapi juga 51.000 jalan suci. Para tetua Sekte Iblis King Tian melirik kelompok Yang Xiaotian dengan rasa takut dan marah sebelum membawa tuan muda sekte mereka dan melarikan diri dengan panik, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah para anggota Sekte Iblis King Tian pergi, Yang Xiaotian membayar apoteker di aula apoteker sejumlah 100.000 batu suci Dao tingkat rendah, lalu melangkah ke dalam formasi Agung Eliksir. Kerumunan orang melihat Yang Xiaotian mendekati formasi Agung Eliksir dan terdiam. Namun, setelah menyaksikan kejadian sebelumnya, semua orang tidak bisa menenangkan hati mereka. Kemunculan kembali tubuh suci naga primordial di langit dan bumi tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar di alam suci. Bahkan teratai emas tingkat 1000 pun telah muncul. Mata indah Feng Junyu tertuju pada Yang Xiaotian. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka Yang Xiaotian telah mengkultivasi tubuh suci naga primordial 30 lapisan dan teratai emas 1000 tingkat. Aku penasaran berapa banyak lapisan yang bisa dia lewati. Seorang tetua dari keluarga Feng berbicara dengan suara serak. Tanpa disadari, dia berhenti memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan, anak laki-laki. Susunan eliksir agung memiliki total 14 lapisan. Semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit untuk melewatinya. Dia seharusnya bisa melewati 4 lapisan, kan? Seorang tetua lain dari keluarga Feng ragu-ragu untuk bertanya. Bagi seseorang di alam suci surgawi untuk melewati 4 lapisan adalah hal yang sangat langka. Dalam sejarah, hanya sedikit orang di alam suci surgawi yang mampu melewati 4 lapisan susunan agung eliksir. Saat semua orang berspekulasi, Yang Xiaotian tiba di ruang lapisan pertama. 10 kuali besar muncul di hadapannya.
Kesepuluh tungku alkimia ini membutuhkan 10 metode pengendalian api yang berbeda untuk diaktifkan. Hanya dengan mengaktifkan semuanya, seseorang dapat melewati lapisan pertama. Yang Xiao Tian melirik ke-10 kuali itu dan memahaminya sepenuhnya. Meskipun mengaktifkan ke-10 kuali ini membutuhkan 10 metode pengendalian api, bagi Yang Xiao Tian, semua metode pengendalian api saling terkait. Setelah memahaminya sepenuhnya, Yang Xiao Tian mengangkat tangannya, dan dengan satu lambaian, 10 nyala api melesat keluar, masing-masing mengikuti lintasan yang berbeda dan mendarat di 10 kuali tersebut. Kerumunan orang melihat Yang Xiao Tian mencoba mengaktifkan ke-10 kuali secara bersamaan dan menggelengkan kepala mereka. Bahkan Lei Zihao mengerutkan kening. Bahkan dia, salah satu dari 4 dewa pengobatan agung benua leluhur, tidak bisa mengaktifkan ke-10 kuali sekaligus. Tuan muda terlalu gegabah. Sepertinya dia bahkan tidak bisa melewati lapisan pertama. Feng Zifan terkekeh pelan, dengan sedikit rasa senang atas kemalangan orang lain dalam suaranya. Namun begitu dia selesai berbicara, api di 10 kuali itu berkobar serentak, dan semua kuali bersinar terang, memancarkan cahaya api. Apa? Lei Zihao dan para ahli yang hadir terksenjing. Feng Junyu dan Wu Hailing melebarkan mata indah mereka. Bukankah tadi dikatakan bahwa 10 kuali di lapisan pertama susunan besar eliksir tidak dapat diaktifkan secara bersamaan? Jadi, apa yang tadi dikatakan? Bab 1967, Pil Raja Suci dengan 6 bayangan Raja Suci. Di tengah keheranan orang banyak, Yang Xiao Tian tiba di lapisan kedua dari susunan agung eliksir. Lapisan kedua terdiri dari 10 patung binatang suci. Ke-10 patung binatang suci ini adalah binatang suci percobaan, semuanya dengan mulut terbuka. Untuk melewati level ini, seseorang harus memurnikan 10 ramuan dan membiarkan ke-10 patung binatang suci ini mencicipinya. Setelah mencicipi, semua binatang suci harus merasa puas. Semua orang menatap Yang Xiao Tian tanpa berkedip. Bahkan Lei Zihao pun ingin tahu bagaimana tuan muda mereka bisa melewati level ini. Selera ke-10 binatang suci ujian ini sangat pilih-pilih, bahkan ramuan berkualitas tinggi pun sulit untuk memuaskan mereka. Yang Xiao Tian tidak terburu-buru untuk memulai, melainkan menatap ke-10 patung binatang suci itu. Setelah beberapa saat, dia mulai bertindak. Dia mengeluarkan ramuan-ramuan untuk memurnikan pil Raja Suci. Dia tidak berencana untuk memurnikan pil lain, hanya pil Raja Suci. Memurnikan pil Raja Suci. Kerumunan bergumam pelan melihat pemandangan itu. Meskipun pil Raja Suci adalah pil terbaik untuk meningkatkan kekuatan di alam Raja Suci, pil ini terlalu umum, terlalu banyak orang yang memurnikannya, sehingga keinginan untuk memuaskan 10 binatang suci ujian ini dengan pil Raja Suci menjadi semakin sulit. Lei Zihao juga mengerutkan kening. Setelah mengeluarkan ramuan untuk pil Raja Suci, Yang Xiao Tian tidak menggunakan 4 api suci kekacauan agung, melainkan hanya api langit dan bumi. Tak lama kemudian, di bawah kendalinya dengan kekuatan jiwa surgawi, api langit dan bumi dengan cepat menyatu. Yang Xiao Tian menjentikkan jarinya, dan ratusan jenis tumbuhan di tanah beterbangan ke udara secara bersamaan, mendarat di tengah kobaran api langit dan bumi. Para hadirin takjub. Umumnya, alkimia dilakukan dengan meracik satu jenis ramuan dalam satu waktu, namun Yang Xiao Tian mampu memurnikan ratusan jenis ramuan secara bersamaan. Ini tidak mungkin dilakukan, kan? Seru Dewa Pengobatan yang perkasa. Memurnikan ratusan ramuan secara bersamaan membutuhkan penguasaan mutlak atas khasiat ramuan tersebut dan kendali ekstrim atas api langit dan api bumi. Hal ini juga membutuhkan teknik alkimia tingkat tinggi. Di tengah tatapan skeptis kerumunan, Yang Xiao Tian menyebarkan api langit dan bumi di udara. Ketika api langit dan bumi padam, ratusan tumbuhan obat secara mengejutkan semuanya meleleh menjadi cairan obat. Tidak satu pun tumbuhan obat yang terbakar menjadi abu. Semua orang benar-benar tidak percaya. Mungkinkah itu berhasil? Dengan gugup, Yang Xiao Tian mengendalikan ratusan cairan obat untuk menyatu, dan nyala api muncul di ujung jarinya, melesat keluar dan menyelimuti ratusan cairan obat tersebut. Di bawah selubung api, ratusan cairan obat memancarkan aroma harum, aroma yang menyegarkan hati dan meningkatkan semangat. Kemudian, kesengsaraan surgawi muncul, 6 guntur kesengsaraan menghantam. Setelah Yang Xiao Tian meredam guntur kesengsaraan, api itu lenyap, memperlihatkan pil Raja Suci di udara. Terlebih lagi, semua orang melihat bahwa di dalam pil Raja Suci itu terdapat bayangan 6 Raja Suci yang perkasa,
tampak jelas dan hidup, seolah-olah 6 Raja Suci yang perkasa itu sedang berkultivasi di dalam pil tersebut. Pada saat ini, bahkan Feng Zifan, leluhur sekte keluarga Feng yang sebelumnya memiliki pandangan negatif terhadap Yang Xiaotian, benar-benar terkejut. Memurnikan pil Raja Suci kesengsaraan ke-6 bukanlah apa-apa, tetapi memurnikan pil Raja Suci dengan bayangan Raja Suci sangatlah sulit. Bahkan seorang apoteker jenius pun, memurnikan pil Raja Suci dengan 1 atau 2 bayangan Raja Suci adalah hal yang paling sulit. Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu memurnikan pil Raja Suci dengan 6 bayangan Raja Suci. Pil Raja Suci kesengsaraan ke-6, 6 bayangan Raja Suci adalah batasnya. Namun, bahkan 4 dewa pengobatan agung dari benua leluhur pun kini tidak dapat mencapai batas ini. Feng Junyu dan Wu Hailing sama-sama terkejut. Yang Xiaotian menunjuk, dan pil Raja Suci jatuh ke mulut salah satu binatang suci percobaan. Kerumunan orang melihat Yang Xiaotian benar-benar memberikan pil Raja Suci kepada binatang suci percobaan untuk dimakan dan merasa sedih, karena mengetahui bahwa pil Raja Suci seperti itu sulit didapatkan. Setelah menjalani ujian, binatang suci melahap pil Raja Suci, jiwanya pulih, memancarkan cahaya terang ke seluruh tubuhnya, dan cahaya itu sangat kuat. Jelas sekali, binatang suci yang diuji coba sangat senang dengan pil Raja Suci ini. Dalam hal ini, kerumunan tidak terkejut. Jika pil Raja Suci dengan 6 bayangan Raja Suci tidak dapat memuaskan binatang suci yang diuji, maka tidak ada keadilan. Kemudian, Yang Xiaotian mengambil ramuan lain untuk memurnikan pil Raja Suci. Kerumunan orang melihat Yang Xiaotian akan memurnikan pil Raja Suci lagi, dan mulai bergumam. Kira-kira berapa banyak bayangan Raja Suci yang bisa dia sempurnakan menjadi pil Raja Suci kali ini? Seorang leluhur sekte dari keluarga Feng menduga. Memurnikan 1 pil Raja Suci dengan 6 bayangan Raja Suci seumur hidup saja sudah cukup untuk dibanggakan, pil Raja Suci miliknya ini pasti tidak akan mampu memadatkan 6 bayangan Raja Suci lagi. Feng Zifan menggelengkan kepalanya. Leluhur keluarga Feng lainnya dan para ahli di sekitarnya mengangguk setuju. Bukan berarti mereka meremehkan tingkat alkimia Yang Xiaotian, tetapi tidak ada yang percaya Yang Xiaotian bisa memurnikan pil Raja Suci lainnya dengan 6 bayangan Raja Suci. Seperti sebelumnya, Yang Xiaotian pertama-tama menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk mengendalikan api langit dan bumi agar menyatu. Kemudian mengarahkan semua tumbuhan ke dalam api langit dan api bumi. Sekitar 1/4 jam kemudian, dia menyebarkan api langit dan bumi, membiarkan semua cairan obat menyatu, dan akhirnya mengentalkan api untuk pembakaran dan pemrosesan terakhir. Setelah melewati 6 guntur cobaan, semua orang merasa sangat tegang. Ketika api yang menyelimuti ramuan itu lenyap, wujud asli ramuan kedua muncul di hadapan kerumunan. Semua orang menatap ramuan itu dengan saksama. Mereka melihat di dalam ramuan itu, 6 bayangan Raja Suci duduk tertata rapi. Apa? 6 Raja Suci lagi. Ketika kerumunan melihat dengan jelas, itu sekali lagi adalah 6 bayangan Raja Suci di dalam ramuan itu, mereka pun gempar. Semua orang tampak tak percaya. Yang Xiaotian menjentikkan ramuan itu ke mulut binatang suci percobaan kedua, dan setelah memakannya, seperti yang pertama, seluruh tubuhnya bersinar terang, jelas merasa puas. Yang Xiaotian kemudian mengeluarkan ramuan untuk memurnikan pil Raja Suci lagi, tetapi kali ini dia mengeluarkan 2 set ramuan sekaligus. Melihat Yang Xiaotian hendak memurnikan pil Raja Suci lagi, orang-orang di sekitar langsung membelalakkan mata. Dia tidak mungkin berpikir untuk memurnikan 2 pil Raja Suci secara bersamaan, kan? Seorang leluhur sekte dari sekte alkimia berbicara dengan suara gemetar. Penyempurnaan simultan 2 pil Raja Suci. Beberapa orang telah mencoba tanpa hasil, dan hampir mustahil untuk berhasil. Karena memurnikan 2 pil Raja Suci secara bersamaan sama sulitnya dengan melakukan banyak tugas sekaligus, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Multitasking mungkin bisa dilakukan untuk hal-hal sederhana, mungkin seorang jenius bisa melakukannya, tetapi ini adalah alkimia. Bagaimana mungkin multitasking bisa dilakukan? Setelah mengeluarkan 2 set ramuan, Yang Xiaotian mengikuti prosedur yang sama seperti sebelumnya, menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk memadatkan api langit dan bumi, kali ini memadatkan 2 gugusan api langit dan bumi. Melihat Yang Xiaotian benar-benar berniat memurnikan 2 pil Raja Suci secara bersamaan, semua orang menahan napas. Jari kiri dan kanan Yang Xiaotian menjentikkan secara bersamaan,
menyebabkan dua kelompok ratusan ramuan terbang ke atas dan jatuh ke dalam api langit dan bumi. Di bawah pengawasan semua orang, tanpa disadari, 1/4 jam telah berlalu, dan api langit dan bumi menghilang, memperlihatkan bahwa kedua jenis ramuan tersebut telah berubah menjadi cairan obat. Bab 1968, Pemurnian 4 kelompok secara bersamaan. Melihat semua bahan obat meleleh sempurna menjadi cairan obat tanpa ada satu pun yang terbakar, semua orang terkejut. Mengetahui bahwa semua bahan obat dapat dilebur menjadi cairan obat berarti separuh dari keberhasilan alkimia telah tercapai. Yang Xiao Tian, melihat semua bahan obat telah sepenuhnya meleleh menjadi cairan obat, mengendalikan agar masing-masing bahan tersebut menyatu. Saat Yang Xiao Tian sedang mengendalikan semua cairan obat untuk menyatu satu persatu, seorang apoteker dari Aula Apoteker segera melaporkan situasi di susunan besar eliksir kepada Ketua Aula Luo Tian. Luo Tian bukan hanya kepala aula dari Aula Apoteker, tetapi juga salah satu dari 4 dewa pengobatan agung benua leluhur, yang terkenal bersama Lei Zihao. Tentu saja, jika diurutkan, peringkat Lei Zihao lebih tinggi daripada Luo Tian. Di antara 4 dewa pengobatan agung, Lei Zihao berada di peringkat kedua, sedangkan Luo Tian berada di peringkat ketiga. Adapun kepala dari 4 dewa pengobatan agung, dia sudah lama pensiun dari sorotan publik. Luo Tian sedang menjamu Mu Yi, kepala keluarga Mu, di aula utama. Keluarga Mu juga merupakan salah satu dari sedikit keluarga kuno di benua leluhur, yang terkenal bersama dengan keluarga Feng. Keduanya sedang mendiskusikan kitab suci iblis yang akan diadakan lebih dari 20 tahun kemudian ketika mereka melihat seorang apoteker dari balai apoteker berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Ketua Aula Agung, ada seorang pemuda yang menantang susunan agung eliksir. Apoteker itu sangat gelisah, dia baru saja mengaktifkan 10 kuali besar lapisan pertama secara bersamaan. Apa? Seru Luo Tian dan Mu Yi serempak. Apakah kau yakin dia mengaktifkan 10 kuali besar secara bersamaan? Luo Tian masih skeptis. Dia telah bertanggung jawab atas aula farmasi selama bertahun-tahun dan tahu betapa sulitnya mengaktifkan 10 kuali besar secara bersamaan. Dia sendiri telah mencoba menantangnya tetapi tidak dapat mengaktifkan semuanya sekaligus. Saya yakin, banyak orang di tempat kejadian menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kata apoteker itu dengan tergesa-gesa lagi, dia baru saja memurnikan pil Raja Suci dengan bayangan 6 Raja Suci di lapisan kedua. Pil Raja Suci dengan bayangan 6 Raja Suci. Mata Luo Tian dan Mu Yi membelalak. Dan dia memurnikan pil Raja Suci kedua dengan bayangan 6 Raja Suci untuk kedua kalinya. Kata apoteker itu. 2 kali. 2 pil Raja Suci dengan bayangan 6 Raja Suci. Luo Tian dan Mu Yi tidak bisa duduk lebih lama lagi dan buru-buru meninggalkan aula utama, menuju ke eliksir Great Arai. Ketika keduanya tiba di alun-alun eliksir Great Arai, mereka mendapati tempat itu dipenuhi orang. Meskipun alun-alun itu biasanya ramai, belum pernah seramai ini. Begitu mereka tiba, mereka mendengar sorak-sorai yang meledak seperti gelombang pasang. Luo Tian dan Mu Yi mengikuti pandangan semua orang dan melihat seorang pemuda berbaju biru berdiri di ruang kedua dari formasi eliksir agung, dengan 2 pil Raja Suci melayang di depannya. Masing-masing dari 2 pil Raja Suci ini berisi 6 Raja Suci yang duduk rapi di dalamnya. Keduanya terkejut. 2 pil, mungkinkah itu? Ini benar-benar menentang takdir, mampu memurnikan 2 pil Raja Suci secara bersamaan dengan bayangan 6 Raja Suci. Tepat ketika mereka sedang menebak-nebak, seorang leluhur di dekatnya berteriak dengan penuh semangat. Untuk memurnikan 2 pil Raja Suci secara bersamaan dengan bayangan 6 Raja Suci. Aku penasaran murid siapa pemuda ini. Mungkinkah dia murid dari Sima Agung? Kata seorang leluhur dengan penuh semangat. Sima Agung tak lain adalah Sima Long, kepala dari 4 dewa pengobatan agung di benua leluhur. Karena tingkat alkimia Sima Long yang luar biasa, ia dipuja sebagai yang agung oleh penduduk benua leluhur. Bahkan Sima Agung pun tidak mungkin memiliki kemampuan alkimia sehebat itu, kan? Kerumunan orang berdiskusi dengan penuh antusias. Luo Tian dan Mu Yi sama-sama terguncang dalam hati, memang benar, kedua pil Raja Suci dengan bayangan 6 Raja Suci ini benar-benar dimurnikan secara bersamaan oleh pemuda ini. Apakah kau tahu dia murid siapa? Tanya Luo Tian kepada apoteker di belakangnya yang telah melaporkan informasi tersebut. Dia juga ingin tahu murid siapa pemuda ini, yang telah membina murid yang begitu hebat. Saya tidak tahu,
Saya hanya tahu dia adalah pemuda yang membuka rumah rahasia Dao Surgawi beberapa hari yang lalu, jawab apoteker itu. Jawaban apoteker itu mengejutkan Luo Tian dan Mu Yi. Mereka pasti mengetahui peristiwa ini. Faktanya, Mu Yi juga mencari Yang Xiao Tian. Jadi, dia memiliki tubuh suci Dao Surgawi 30 lapisan. Mu Yi memandang Yang Xiao Tian seolah-olah dia adalah harta karun. Ya, dia tidak hanya memiliki tubuh suci Dao Surgawi 30 lapisan, tetapi juga tubuh suci naga primordial 30 lapisan. Apoteker itu terus mengucapkan kata-kata yang menakjubkan. Tubuh suci naga primordial 30 lapisan. Luo Tian dan Mu Yi tercipta. Dan, dia mengolah teratai emas tingkat 1000. Apoteker itu menjelaskan duel sebelumnya antara Yang Xiao Tian dan pemimpin sekte muda sekte iblis. Luo Tian dan Mu Yi terdiam tak bisa berkata-kata. Pada saat itu, mereka melihat Yang Xiao Tian memberikan 2 pil Raja Suci kepada binatang suci percobaan, setelah itu dia mengeluarkan 3 set bahan untuk memurnikan pil Raja Suci. 3 set. Luo Tian dan Mu Yi tercengang. Untuk memurnikan 3 pil Raja Suci secara bersamaan. Melakukan banyak tugas dengan 3 fokus. Seperti yang semua orang duga, kali ini, Yang Xiao Tian ingin memurnikan 3 pil Raja Suci sekaligus. Orang lain tidak mampu melakukan banyak tugas sekaligus dengan 3 fokus, tetapi dia memiliki hati keabadian pertama. Seharusnya hal itu bisa dilakukan. Tentu saja, dia hanya mencoba dan belum yakin apakah itu akan berhasil. Dengan demikian, Yang Xiao Tian mengendalikan api langit dan bumi, membaginya menjadi 3 kelompok, dan mulai memurnikan 3 set bahan secara bersamaan. Di bawah kendalinya, dalam 1/4 jam, ketiga bahan tersebut berhasil meleleh menjadi cairan obat, dan proses penyesuaian dan pengolahan akhir pun dimulai. Saat guntur kesengsaraan ke-6 mereda, lapisan api terakhir secara bertahap memudar. 3 pil Raja Suci muncul di hadapan semua orang. Setelah hening sejenak, sorak-sorai yang lebih meriah menarik di tempat kejadian. Yang Xiao Tian juga merasa lega di dalam hatinya karena di bawah kekuatan First of Eternity Heart, memang mungkin untuk secara bersamaan memurnikan 3 pil Raja Suci dengan bayangan 6 Raja Suci. Jika demikian, bisakah dia memurnikan 3 pil Raja Suci 10 kesengsaraan secara bersamaan jika dia menggunakan 4 api suci kekacauan agung? Kemudian, Yang Xiao Tian mengambil keputusan berani dan mengeluarkan 4 set bahan untuk memurnikan pil Raja Suci sekaligus. 4 set. Semua orang terdiam. Setelah melakukan penyesuaian singkat, Yang Xiao Tian mengendalikan 4 gugusan api langit dan bumi dengan kekuatan jiwa surgawinya dan mulai memurnikan 4 pil Raja Suci secara bersamaan. Seperti sebelumnya, dengan cepat, keempat bahan tersebut sepenuhnya meleleh menjadi cairan obat. Ketika 1/4 jam kemudian, 4 pil Raja Suci dengan bayangan 6 Raja Suci muncul di udara, pemandangan itu bukanlah sorak-sorai melainkan keheningan mencekam yang penuh keterangan. Yang Xiao Tian melemparkan pil-pil itu ke dalam mulut binatang suci percobaan. Namun, masih ada 1 pil tambahan. Dia menyimpan yang satunya lagi. Melihat Yang Xiao Tian menyelipkan pil Raja Suci tambahan itu ke dalam jubahnya, semua orang menelan ludah. Tanpa ragu-ragu, Yang Xiao Tian berhasil melewati susunan besar lapisan kedua dan maju ke lapisan ketiga, diikuti oleh lapisan keempat, dan kemudian lapisan kelima. Sebelumnya, leluhur keluarga Feng berspekulasi bahwa Yang Xiao Tian seharusnya mampu melewati tingkat keempat, tetapi dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Xiao Tian telah melampaui tingkat kelima. Di alam suci surgawi, hanya sedikit yang berhasil melewati tingkat keempat, tetapi di alam suci surgawi, hanya Yang Xiao Tian yang berhasil melewati tingkat kelima. Dengan cepat, Yang Xiao Tian berhasil menembus ke formasi agung lapisan ke-7. Di kehampaan, seberkas api suci Dao melayang turun.